Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas karyawan. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan web statis dan juga web dinamis. Jadi, sebelum kita belajar tentang codingan, database, kita harus paham dulu perbedaan antara web statis dan web dinamis. Jadi, berdasarkan teknologi, web terbagi menjadi dua jenis, yaitu web statis dan web dinamis. Web statis dan web dinamis memiliki kesamaan, yaitu menampilkan halaman web di internet yang memuat sesuatu informasi. Web statis adalah web di mana penggunanya tidak dapat mengubah website secara langsung melalui browser. Jadi web statis ini dia hanya menampilkan template saja. Yang dapat merubah dari template itu si programmernya. Sedangkan klien dia hanya dapat melihat saja, tidak bisa merubah dari isi dari web tersebut. Jadi web statis ini dapat diubah secara manual saja. Sedangkan untuk web dinamis adalah situs web yang kontennya dapat diperbaharui secara berkala dan mudah. Jadi untuk web dinamis ini si klien dapat merubah isi dari web tersebut. Contohnya ada website untuk registrasi. Seperti kita mau masuk ke dalam template Facebook. Di situ kita diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Lalu kita diminta untuk login. Nah, itu yang dinamakan web dinamis. Jadi klien dapat merubah isi dari website tersebut. Perbedaan web statis dan web dinamis. Interaksi antar pengguna dan pemilik web. Untuk web statis tidak memungkinkan terjadi interaksi. Untuk web dinamis terjadi interaksi melalui komentar atau yang lainnya. Bahasa script atau bahasa pemrogramannya. Web statis hanya menggunakan bahasa HTML saja, sedangkan untuk web dinamis lebih kompleks. Kita bisa menggunakan bahasa PHP atau PHP, JavaScript, dan lain-lain. Penggunaan database. Untuk web statis tidak menggunakan database karena dia hanya template saja. Sedangkan untuk web dinamis menggunakan database seperti MySQL. Terus ada juga PostgreSQL. Lalu ada SQLite. Banyak. Konten. Web statis jarang diupdate karena dia hanya berbasis template saja. Untuk web dinamis lebih sering diupdate. Nah, jadi yang perlu kita siapkan yang pertama adalah text editor. Di sini saya akan menggunakan Sublime Text. Lalu kita membutuhkan web server dan database. Nah, sebenarnya kita bisa install secara manual. Jadi untuk web servernya kita gunakan Apache. Lalu untuk database-nya kita akan menggunakan MySQL. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena secara manual ini cukup rumit ya bagi pengguna awam. Jadi kita akan mencari alternatif lain. Di sini kita akan menggunakan XAMPP, di mana XAMPP ini bukan database, tapi XAMPP ini adalah database management system. Nah, sebagai contoh lihat simulasi ini. Untuk nomor 1 ini SQL statement. Jadi nanti kita akan banyak belajar tentang query SQL. Sebagai contoh, kita akan mengirimkan query SQL untuk menampilkan isi data dari database. Query-nya itu kan insert into terus nama table. Nah, begitu dia kirimkan masuk ke dalam sistem call, masuk ke dalam database, di sana dia mencari ada enggak nama table yang kita minta. Contohnya kita akan meminta nama table mahasiswa. Nah,
Begitu ketemu nama tabel mahasiswa, dia akan mengirimkan isi dari tabel mahasiswa ke dalam DBMS. Lalu DBMS akan mengirimkan ke dalam CP server. Nah, CP server ini nanti akan mengeluarkan isi dari tabel mahasiswa ke dalam template atau ke dalam web kita. Oke. Jadi itu saja. Untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar tentang sintaks SQL.